Halo teman-teman, saya Hendra dari Ruang Tesla. Kali ini saya akan mereview ball cordless kelat KCD 011. Enggak hanya itu, saya juga akan mencari kelebihan dan kekurangannya. Dimulai dari kopernya memiliki dimensi dengan panjang 26 cm, lebarnya 31 cm, ketebalannya 9 cm, dan berat total 2,265 kg. Untuk warna kopernya hitam, hampir sama dengan koper cordless lainnya, namun desainnya sedikit lebih kecil dengan adanya nama brand kelat di tengahnya. Saat dibuka, kita sudah mendapatkan buku panduan kelat, 1 unit ball cordless, adaptor charger, 1 buah baterai, seharusnya ini ada 2, tapi ini yang varian 1, mata bor fleksibel, obeng, sok, kayu, dan besi. Jadi teman-teman gak perlu repot-repot beli mata bor lagi, karena ketika membeli sepaket ball cordless ini sudah mendapatkan berbagai jenis mata bor. Kita beralih ke baterainya dulu. Dari desainnya ada spesifikasi 20 Vmax. Perbedaan berikutnya dari generasi sebelumnya ada lampu indikator di baterai. Untuk dalamannya menggunakan 5 buah sel 1500 mAh dan 2 buah MOSFET. Dari komponennya sudah dapat kita simpulkan rangkaian BMS-nya ini berkualitas ya teman-teman. Lanjut untuk adaptornya tipe model duduk, tidak ada embel-embel spesifikasi. Ketika saya ukur menghasilkan 21,89 volt saja dengan konsumsi daya 15,5 watt. Untuk waktu pengecasan yang didapat dari baterai masih kosong sekitar kurang lebih 40 sampai dengan 60 menit saja. Serta bisa dilihat lampu indikatornya merah untuk baterai masih kosong dan hijau tanda baterai sudah penuh. Menurut saya konsumsi dayanya ini kecil, walau belum ada fitur fast charging, tapi pengecasannya lebih cepat dari generasi sebelumnya. Selanjutnya kita beralih ke ball cordless-nya. Memiliki dimensi dengan tinggi 20 cm, panjangnya 15,5 cm, lebarnya 8 cm, dan berat 1,460 gram tanpa baterai, serta 2,115 gram dengan baterai. Untuk desainnya ini kelihatan lebih modern dan profesional. Warna kuning serta list hitamnya terlihat berkelas. Pokoknya ini mantap lah ya. Berikutnya torsinya ada 1-25. Untuk mode pengukurannya ada 3, skrup, besi kayu, dan mode beton. Dengan mode kecepatan 1 dan kecepatan 2. Next, di bawahnya ini ada tombol perputaran kanan kiri. Di depannya sini ada fitur senter, tapi sayang untuk lampu senternya nggak begitu terang dari generasi sebelumnya, berasa downgrade. Di bawahnya ini masih ada lampu indikator baterai. Lalu kepala cuknya sudah berbahan besi dengan ukuran mata bor maksimal 10 mm. Lanjut, di daerahnya sini ada ventilasi pembuang hawa panas. Untuk dalaman mesinnya seperti ini. Di daerah soket baterainya ini juga masih terdapat komponen yang mungkin memiliki fungsi pengstabil arus. Kabel-kabelnya juga cukup meriah, menandakan niat usaha untuk memproduksi alat ini. Dan rotornya ini sudah brushless ya teman-teman. Lilitannya juga tebal ya, nggak seperti Makita KW di video sebelumnya. Rotornya nggak jelas dan masih ada apinya. Cukup mengecewakan sih. Kalau kita lihat di sini spesifikasinya 0 sampai dengan 1350 rpm. Oke, ini saya coba untuk speed 1 mendapatkan hasil di 130-an. Ketika ditekan speed 1 full mendapatkan hasil 460-an. Dan terakhir saat ditekan speed 2 full mendapatkan hasil 1540-an. Asli sih ini keren banget, padahal speknya 1350 rpm. Hasilnya lebih dari spek, jadi banyak untungnya nih. Untuk suhu yang dihasilkan juga nggak begitu panas ya, hanya di 42 derajat aja. Sekelas ball cordless ini lumayan lah ya. Dan ini belum sama beban. Kalau sama beban pasti suhunya lebih dari ini. Lalu daya tahan baterainya ini bervariasi ya teman-teman. Jika digunakan dengan pengeboran yang berat dan torsi yang tinggi hanya mendapatkan waktu 5 menit. Jika digunakan dalam tingkat pengeboran yang sedang dan torsi menengah hanya mendapatkan waktu 20 sampai dengan 40 menit. Dan terakhir dalam pengeboran yang ringan dan torsi yang rendah hanya mendapatkan waktu 3 jam. Jika jarang digunakan bisa bertahan sampai 2 hari. Buat yang masih belum tahu kenapa bisa bervariasi seperti ini, itu dikarenakan semakin besar beban pengeborannya, maka daya arus yang diperlukan juga semakin besar. Dan ini saya coba ukur kembali dimulai dari speed 1, kecepatan terendah mendapatkan hasil 0,7 ampere. Jika ditambah kecepatannya naik menjadi 1 ampere. Selanjutnya saya coba naikkan speednya kedua, mendapatkan hasil di 5 ampere. Gila ini sih, harusnya besar sekali. Perlu diingat kembali ya teman-teman. Dan ini belum sama beban. Jika dengan beban, ampere yang dikeluarkan bisa lebih dari ini.
Jadi buat yang suka pengeboran yang berat dengan torsi yang tinggi, mending baterainya diganti aja dengan 10 atau 15 sel. Jadi waktu yang dihasilkan juga lebih lama. Selanjutnya untuk hasil pengeborannya teman-teman bisa cek di video. Untuk kelebihan dan kekurangannya teman-teman bisa pause video ini. Jadi kesimpulannya menurut saya bor ini memiliki potensi untuk menjadi partner kerja kita. Powernya nggak perlu diragukan lagi, bor ini sangat bertenaga. Yang harus diperhatikan baterai satu nggak cukup ya, harus 2 baterai. Dan itu kalau bisa beli yang 10 atau 15 sel. Karena semakin besar arus yang dikeluarkan semakin boros juga baterainya. Harga bisa berubah kapan saja, bisa naik dan bisa turun. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan informasi yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian.